Siapa lagi? Kan dulu, nanti kan gue beli orang sini. Mbak, bentar lagi Pak. Gantian foto, mohon supaya teman-teman yang lain. Oke. Ya. Halo. Nanti mengganggu soalnya. Ya. Saya kira saya persilakan Pak Yusuf. Pimpinan daripada ketua umum. Dengan dasar pemikiran tersebut, setelah ketua umum itu tidak lagi mempunyai masalah hukum, hanya bebas, tubuh didukung sepenuhnya oleh DPP. Bukan lagi peserta Komisi Golkar dengan alasan-alasan yang saya kemukakan tadi. Sekarang silakan kalau ada ingin. Pak Yusuf itu bukan kaitannya dengan itu juga sebagai cara untuk berpikir ke depan bahwa bangsa ini harus dipimpin oleh satu tim yang kuat, tim yang solid, tim yang mengerti permasalahan bangsa, tim yang dapat diharapkan oleh masyarakat luas, dan tim yang dapat dipercaya baik dari segi moral dan juga kejujuran. Maka kami sekarang memang telah membahas langkah-langkah bersama dengan Pak SBY. Jadi itu juga, dan sebagaimana di etika, saya tidak bisa ingin bermain di dua tempat. Apabila saya membicarakan hal-hal yang baik dengan Pak SBY, pada saat yang sama saya harus melepaskan diri di Komisi Golkar itu. artinya pengunduran Anda karena koalisi tersebut. Saya tetap yang pertama tadi bahwa saya mengendorse atau mendukung sepenuhnya Pak Akbar. Tapi saya tetap mempergunakan juga hak saya sebagai negara untuk turut serta dalam pemilihan data. Jadi dua hal yang bersamaan. Soal mundur dari kabinet Bapak dengan Sendiri baru tahap-tahap dasar. Tapi pembicaraan kita yang jelas adalah bahwa apabila ingin kita mempunyai pemerintah yang kuat, maka pemerintahan itu harus disesarkan suatu pada kemampuan diri masing-masing. Tentu Anda tahu semua, saya mempunyai basis pengalaman yang kuat di bidang bisnis ekonomi. Pak SBY mempunyai basis pengalaman dan kekuatan di bidang politik, hukum dan sebagainya. Tentu harus ada sharing pengalaman dalam mengurus negara ini. Sharing pengalaman mengurus negara ini. Karena apabila masing-masing tidak mempergunakan kemampuan maksimalnya, saya kira maka pemerintahan ke depan juga akan tidak maksimum. Pemilihan presiden, apabila seseorang ingin menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan apabila telah disahkan oleh KPU, maka menteri atau gubernur harus nonaktif atau mengundurkan diri. Dengan dasar daripada peraturan tersebut, apabila nanti pada waktunya saya sudah dengan tekad ada kesepakatan untuk terjun ke bidang ini, otomatis saya akan mengundurkan diri. Selasa Senin Pak. Belum ada. Saya sudah beberapa kali pertemuan dengan SBY, akhirnya menyepakati bahwa ini ada pendamping antara SBY dengan Pak Yusuf Kalla. Dan saya boleh tahu keseriusan Anda ini didukung oleh partai mana sebenarnya? Kalau misalnya Pak Yusuf Kalla ini selama ini di Partai Golkar, apakah Pak Yusuf Kalla juga sudah meminta restu dari Golkar tetap bergabung dengan Partai Demokrat itu, Pak? Pertama tentunya saya dengan Pak SBY itu kawan lama, sahabat, bekerja bersama-sama selama bertahun-tahun. Jadi kalau soal bertemu itu biasa saja, kami makan, main golf bersama-sama kadang-kadang. Jadi saya kira tidak perlu diberitahukan berapa kali bertemu, karena biasa saja. Kadang-kadang bertemunya untuk hal-hal yang tidak politis, kadang-kadang politis ya. Kedua, tentu saya maju, pemilihan presiden yang akan datang itu adalah pemilihan pribadi. Ya, orang-orang kemampuan pribadi. Otomatis karena Golkar diwakili dalam konvensi, saya tidak mewakili tentunya Golkar sebagai partai, tapi saya tetap orang Golkar. Nah, saya tadi berbicara lama dengan Pak Akbar, saya sampaikan dengan resmi bahwa bagaimanapun saya anggota Dewan Penasihat Golkar, saya tetap di situ. Tetapi yang mewakili Golkar secara formal tentu ya hasil konvensi. Pak, artinya apakah Bapak siap untuk jadi cawapres? Misalkan
dengan kondisi demikian, Pak? Ya saya kira sudah diketahui semua bahwa menjadi cawapres, Pak. Bukan menjadi wapres, bukan menjadi capres gitu, Pak. pertama semua pilihan-pilihan itu didasarkan kepada kemampuan-kemampuan, didasarkan kepada realita politik yang ada di masyarakat, didasarkan kepada psikologi masyarakat, didasarkan kepada perwilayahan. Banyak pertimbangan-pertimbangannya. Dan yang paling tentu terlalu banyak orang yang jadi presiden, tidak ada yang jadi wapres. Jadi saya memilih yang paling mungkin untuk saya mengabdi kepada bangsa. Apakah itu karena Saya katakan tadi, pertama kita ingin bertekad untuk memimpin bangsa ini secara solid, secara kuat, secara mempunyai visi ke depan yang kuat, mempunyai mengetahui masalah negara dan memimpin negara ini secara jujur. Dan saya yakin bahwa kami sedang membicarakan hal itu dengan betul, dan juga saya kira penilaian masyarakat juga bahwa insya Allah cita-cita itu dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Apakah Anda ingin menunjukkan bahwa sebenarnya pemilu presiden ini adalah menunjuk sebuah tokoh, bukan di balik partai politik begitu, Pak? Oh, memang pemilu ini adalah pemilihan tokoh. Pemilu presiden di mana-mana yang dipilih perajin tokoh, bisa dipilih berdasarkan multi partai. Pak terkait dengan majunya Anda sebagai capres dan cawapres dengan Pak SBY, apakah Anda yakin suara Golkar di kawasan Indonesia Tengah dan beberapa kawasan lain itu akan beralih ke Anda? Suara Golkar kan secara keseluruhan nasional itu sekarang ini kurang lebih 21 juta orang kan. Artinya masih ada suara 120 juta lagi yang kita bisa ambil kan. Jadi sekarang lah pemilu akan datang, suara itu bukan lagi suara Golkar, suara PDI, bukan. Suara 140 juta orang yang akan memilih tokohnya, siapa saja tokohnya itu. Tidak. Pak, ke tengah, Pak. Sudah, terima kasih banyak atas. Terima kasih banyak. Oke. Cukup. Besok lagi.